Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Pulaili dengan NIM 025 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai mini riset usaha tani komoditas sawi di Desa Simoketawang, Kabupaten Sidoarjo. Pada mini riset kali ini, saya mengambil tempat penelitian di Desa Simoketawang, Kabupaten Sidoarjo, dikarenakan sebagian besar masyarakat di desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani. Komoditas yang ditanam sangatlah beragam, salah satunya adalah sawi hijau. Sawi merupakan jenis sayuran yang sangat disukai masyarakat karena mempunyai potensi penting sebagai sumber dalam pemenuhan gizi untuk tubuh, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan pendapatan petani. Selain mempunyai rasa yang enak, sawi juga mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Hal tersebut didukung oleh laporan dari Balai Penelitian Pengkajian Pertanian bahwa sawi mengandung provitamin A dan asam askorbat yang tinggi. Selanjutnya mengenai biodata petani yang sudah saya lakukan wawancara. Petani tersebut bernama Bapak Sutar dengan usia 64 tahun yang beralamat di Desa Simoketawang, Kabupaten Sidoarjo. Luas lahan yang dimiliki oleh Bapak Sutar adalah 5.000 meter persegi atau setengah hektar. Untuk kepemilikan lahan tersebut merupakan lahan Bapak Sutar sendiri. Jadi untuk hasil panennya digunakan untuk dirinya sendiri dan keluarga. Hasil setiap satu kali panen adalah 4.000 bongkok, di mana satu bongkok sawi berisi 10 ikat yang langsung dijual kepada pengepul. Untuk modal yang digunakan dalam proses budidaya sawi tersebut berasal dari modal sendiri. Permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Sutar yang pertama mengenai tenaga kerja. Kurangnya tenaga kerja yang tersedia untuk melakukan kegiatan pertanian terutama pada musim panen. Yang kedua yaitu lahan, yaitu ketersediaan lahan yang terbatas dapat menjadi hambatan untuk memperluas usaha pertanian atau memenuhi permintaan pasar yang meningkat. Yang ketiga yaitu komoditas. Persaingan dengan komoditas serupa seperti kangkung, kubis, dan pakcoy atau perubahan selera konsumen yang dapat mempengaruhi harga dan permintaan sawi hijau. Serta serangan penyakit tanaman atau hama dapat menyebabkan kerugian produksi yang signifikan. Solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi yaitu yang pertama pada tenaga kerja, dengan memberikan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pertanian serta mendorong inovasi teknologi yang dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Yang kedua yaitu lahan, dengan menggunakan teknologi seperti irigasi tetes atau hidroponik untuk memaksimalkan produktivitas lahan yang terbatas. Yang ketiga yaitu komoditas, mengembangkan variasi produk sawi hijau atau produk-produk lain yang dapat menambah nilai dan meminimal risiko pasar serta menerapkan praktik pengendalian hama dan penyakit yang efektif serta menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap serangan penyakit. Pemaparan yang selanjutnya mengenai klasifikasi kegiatan usaha tani. Klasifikasi kegiatan usaha tani ini terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu menurut bentuknya, yang kedua menurut pola, dan ketiga menurut corak atau sifatnya. Yang pertama menurut bentuknya. Menurut bentuknya terdapat 3 macam. Yang pertama usaha tani perseorangan. Dalam usaha tani ini unsur-unsur produksi ditentukan oleh seseorang, maka hasilnya juga ditentukan oleh seseorang. Yang kedua yaitu usaha tani kooperatif. Faktor produksi dimiliki secara bersama-sama, maka hasilnya dibagi berdasarkan kontribusi dari pencurahan faktor yang lain. Dalam usaha tani ini, petani biasanya bekerja sama dengan organisasi untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Kerjasama ini meliputi kerjasama dalam penjualan hasil, kerjasama dalam pembelian sarana produksi, dan kerjasama dalam tenaga kerja. Yang ketiga yaitu usaha tani kolektif. Pengelolaan unsur-unsur produksinya dimiliki oleh organisasi kolektif yang dapat diperoleh dari sumber membeli, menyewa, atau menjadi satukan milik perorangan atau dari pemerintah. Menurut bentuknya, kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Sutar ini termasuk dalam kategori usaha tani perseorangan atau individual farm. Hal ini disebabkan oleh penggunaan lahan produksi yang berasal dari kepemilikan pribadi Bapak Sutar sendiri serta keterlibatan tenaga kerja yang utamanya berasal dari dirinya sendiri dan anggota keluarganya. Dengan demikian, Bapak Sutar secara mandiri bertanggung jawab atas semua aspek operasional dan manajerial dalam kegiatan pertanian tersebut. Yang kedua, menurut pola. Pola usaha tani ditentukan menurut banyaknya cabang usaha tani yang diusahakan. Berdasarkan jumlah cabang usaha tani yang diusahakan, usaha tani dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, usaha tani khusus, hanya memiliki satu cabang komoditas usaha tani saja. Yang kedua, usaha tani tidak khusus, memiliki bermacam-macam usaha tani. Yang ketiga, usaha tani campuran, mengusahakan secara campuran antara tanaman dengan ternak, tanaman dengan ikan, tanaman dengan tanaman, dan sebagainya. Menurut pola atau jenisnya, kegiatan usaha tani yang dilakukan
dilakukan oleh Bapak Sutar ini termasuk dalam kategori usaha tani khusus. Hal ini dikarenakan Bapak Sutar hanya berfokus pada satu komoditas tanaman sawi, yaitu sawi hijau. Dengan fokus pada satu komoditas saja, Bapak Sutar mengalokasikan sumber daya secara khusus untuk meningkatkan produksi dan kualitas sawi hijau yang dihasilkan. Sebagai hasilnya, usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Sutar dapat diklasifikasikan sebagai usaha tani khusus karena memiliki orientasi yang terfokus pada satu jenis tanaman. Yang ketiga, menurut corak atau sifatnya. Yang pertama, usaha tani subsisten merupakan petani yang dalam kegiatan usaha taninya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang kedua, yaitu usaha tani komersial yang merupakan petani yang dalam kegiatan usaha taninya bertujuan untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Menurut corak atau sifatnya, kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Sutar ini termasuk dalam kategori usaha tani komersial. Hal ini dikarenakan hasil panen sawi hijau yang dihasilkan dari usaha tani tersebut tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi sendiri, tetapi juga dijual kepada pengepul dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Sutar dapat disebut sebagai usaha tani komersial karena orientasinya yang lebih pada keuntungan ekonomi daripada pemenuhan kebutuhan konsumsi pribadi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor atau input produksi dalam kegiatan usaha tani. Faktor produksi adalah input yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Faktor produksi memang sangat menentukan besar kecilnya produksi yang diperoleh. Faktor produksi atau input merupakan hal yang mutlak yang harus ada untuk menghasilkan suatu produksi. Faktor produksi terdiri dari 4 komponen, yaitu alam atau tanah dan iklim, modal, tenaga kerja, dan manajemen atau pengelolaan. Yang pertama yaitu mengenai faktor alam. Faktor alam yang mencakup berbagai aspek seperti kondisi tanah yang dipersiapkan melalui tahapan pengolahan yang cocok untuk usaha tani. Sawi bukan tanaman asal Indonesia, menurut asalnya di Asia. Di Indonesia karena mempunyai kecocokan terhadap iklim, cuaca, dan tanahnya sehingga dikembangkan di Indonesia ini. Sawi dapat tumbuh baik pada berbagai ketinggian mulai dari dataran rendah hingga tinggi dengan hasil terbaik biasanya didapat di dataran tinggi. Khususnya pada ketinggian 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Tanaman sawi tahan terhadap air hujan dan dapat ditanam sepanjang tahun meskipun perlu perhatian khusus pada musim kemarau untuk penyiraman yang teratur. Sawi lebih cepat tumbuh dalam suasana lembab tetapi tidak menyukai genangan air sehingga cocok ditanam pada akhir musim penghujan. Tanah yang cocok untuk sawi adalah tanah gembur, humus, subur, dan memiliki drainase yang baik dengan pH optimal antara 6 hingga 7. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting yang perlu diperhitungkan dalam proses produksi. Bukan hanya dilihat dari tersedianya tenaga kerja, tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja perlu pula diperhatikan. Ketersediaan tenaga kerja merupakan sumber daya yang sangat bernilai di mana pengerjaannya perlu diperhatikan secara bijak. Pada kegiatan usaha tani sawi yang dilaksanakan selama musim tanam, tenaga kerja yang digunakan meliputi pengolahan tanah, pembuatan bedeng, penanaman, pemeliharaan atau pemupukan, dan pemanenan. Sedangkan upah tenaga kerja sesuai dengan standar yang berlaku di daerah yang digunakan untuk budidaya sawi hijau. Penggunaan tenaga kerja pada usaha tani dihitung berdasarkan hari kerja orang atau HKO, di mana satu HKO setara dengan penggunaan tenaga kerja pria dewasa selama satu hari kerja selama 8 jam. Yang ketiga adalah modal. Modal usaha dalam berusaha tani sayur sawi adalah modal yang dipergunakan untuk membeli perlengkapan, obat-obatan, dan pupuk dalam membantu proses produksi sayur. Terdapat beberapa macam modal atau sumber biaya yang digunakan oleh petani untuk membiayai kegiatan usaha tani dari pratanam sampai pasca panen. Modal atau sumber biaya yang digunakan diantaranya diperoleh dari pribadi, pinjaman pada koperasi, lembaga perbankan syariah. Setelah diperoleh modal yang dibutuhkan, petani wajib mengelola modal dengan bijak sesuai kebutuhan. Modal yang digunakan oleh Bapak Sutar ini termasuk ke dalam modal pribadi tanpa melakukan pinjaman dari pihak manapun. Yang terakhir adalah manajemen. Faktor manajemen banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman berusaha tani, skala usaha, besar kecilnya kredit, dan macam komoditas. Masing-masing faktor mempunyai fungsi yang berbeda dan saling terkait satu sama lain. Teknik budidaya sayur sawi hijau meliputi perencanaan, yaitu evaluasi faktor-faktor tetap yang menentukan jumlah uang yang tersedia, konsumsi atau komersial, jumlah tenaga yang tersedia, tanah, dan iklim. Jumlah uang yang digunakan dalam budidaya sawi hijau yang dilakukan oleh Bapak Sutar ini tidak menentu dikarenakan Bapak Sutar ini melihat dari kondisi sawi hijau yang ditanam serta harga perawatan yang terkadang mengalami kenaikan dan juga penurunan.
Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian yang dimaksud adalah pengorganisasian usaha tani di Desa Simoketawang dalam penggunaan tenaga kerja. Di sini petani mengkoordinir semua kegiatan mulai dari pengolahan lahan dan persiapan lahan, pola tanam, penyiapan benih, masa tanam, cara penanaman, pemeliharaan tanaman hingga panen, dari penggunaan tenaga kerja yang akan digunakan dalam pemeliharaan sayur sawi hijau. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses penerapan rencana-rencana usaha oleh petani dalam usaha taninya. Petani sebagai manajer untuk memimpin pelaksanaan kegiatan usaha taninya yang dibantu oleh tenaga kerja dalam keluarga. Pengawasan usaha tani sangat diperlukan. Semua pelaksanaan kegiatan usaha tani harus diawasi agar sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Selanjutnya mengenai analisis biaya, terdapat berbagai macam biaya yang dianalisis. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost atau biasa disebut FJ. Biaya tetap adalah biaya yang batas tertentu atau tidak berubah ketika kegiatan produksi berubah. Total biaya tetap usaha tani sawi per musim tanam adalah 309.000 dengan rincian yang sudah ada di layar. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost atau VC. Biaya variabel adalah biaya yang habis dipakai dalam sekali proses produksi. Total biaya variabel usaha tani sawi per musim tanam adalah 7.014.000 yang diperoleh dari harga benih, pupuk, pestisida, transportasi, dan tenaga kerja. Harga tersebut sudah tertera di layar dengan jumlah yang dibutuhkan, harga satuan, dan harga produk per 5.000 meter persegi atau setengah hektar. Yang ketiga adalah biaya implisit. Biaya implisit adalah biaya yang tidak dikeluarkan tetapi tetap diperhitungkan dalam usaha tani. Biaya implisit di dalam usaha tani sawi per musim tanam sebesar 5.600.000 dengan rincian biaya yang sudah tertera di layar. Sedangkan biaya eksplisit adalah biaya yang nyata dikeluarkan dalam kegiatan usaha tani sawi per musim tanam dengan total biaya sebesar 764.000 dengan rincian biaya benih, pupuk, pestisida, dan sewa lahan sendiri. Biaya yang selanjutnya adalah biaya total atau total cost. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang mencakup biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Biaya ini merupakan salah satu informasi penting yang harus diketahui oleh produsen. Didapatkan hasil untuk biaya totalnya adalah sebesar 7.323.000. Yang keenam adalah penerimaan atau revenue yang didapatkan dari hasil harga jual dikali dengan banyaknya sawi yang dihasilkan. Didapatkan hasil sebesar 40 juta rupiah. Yang ketujuh adalah pendapatan atau income dengan hasil 39.236.000 dari hasil pengurangan penerimaan dengan total biaya eksplisit. Yang selanjutnya yaitu keuntungan yang diperoleh oleh Bapak Sutar adalah sebesar 32.677.000 dan nilai R per C ratio adalah perbandingan antara penerimaan dengan biaya produksi yang diperoleh hasil 5,4. Usaha tani dikatakan layak untuk dikembangkan apabila nilai R per C lebih besar dari 1 yaitu 5,4. Dari data ini menunjukkan bahwa pengeluaran biaya sebesar 7.323.000 akan menghasilkan penerimaan sebesar 5,4 kali lipat. Dengan kata lain, hasil penjualan sawi mencapai 540% dari modal yang dikeluarkan. Nilai R per C yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa usaha tani sawi di Desa Simoketawang ini layak untuk dikembangkan. Selanjutnya adalah BEP penerimaan yang diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan 1 min biaya variabel dibagi penerimaan. Hasil yang diperoleh sebesar 372.289. Hasil tersebut memiliki arti bahwa Bapak Sutar sebagai petani sawi hijau harus memperoleh penerimaan sebesar nilai BEP penerimaan yang dihasilkan yaitu 372.289 untuk mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian. Berdasarkan perhitungan BEP harga yang diperoleh dari total biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi, diperoleh nilai BEP harga pada perhitungan usaha tani sawi hijau milik Bapak Sutar sebesar 1.830 per bongkoknya, yang satu bongkoknya berisi 10 ikat sawi hijau. Hal ini berarti Bapak Sutar sebagai petani sawi hijau harus melakukan penjualan hasil panen per bongkok dengan harga yang lebih besar dibandingkan nilai BEP harga yang dihasilkan. Dengan begitu, pelaku usaha tani dapat mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian. Berdasarkan perhitungan yang terakhir yaitu perhitungan payback period, diperoleh hasil untuk payback period atau PP yaitu 2,6 bulan sehingga dapat diketahui bahwa biaya investasi atau modal usaha tani sawi hijau milik Bapak Sutar akan kembali dalam jangka waktu 2,6 bulan. Hasil perhitungan tersebut berasal dari total modal awal dibagi dengan total bersih dengan dikalikan 12 karena 1 tahun terdapat 12 bulan.
Pemaparan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dari analisis usaha tani sawi dapat disimpulkan bahwa biaya total yang dikeluarkan adalah 7.232.000, terdiri dari biaya tetap sebesar 309.000 dan biaya variabel sebesar 7.014.000. Pendapatan petani dari usaha tani sawi hijau adalah 39.236.000 per musim tanam dengan keuntungan bersih sebesar 32.677.000. Usaha tani sawi di Desa Simoketawang ini layak untuk dikembangkan karena memiliki nilai R per C lebih besar dari 1, yaitu 5,4. Saran dari mini riset ini adalah satu kepada petani, agar petani lebih efisien dalam menggunakan sarana produksi seperti pupuk dan juga pestisida sehingga pendapatan usaha tani yang diperoleh akan menjadi lebih tinggi. Hal ini dikarenakan dari semua biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani, biaya sarana produksi seperti pupuk dan juga pestisida merupakan biaya yang paling besar yang harus dikeluarkan oleh petani dalam menjalankan usaha taninya. Yang kedua, kepada pemerintah, agar pemerintah dapat mengawasi perkembangan harga jual sawi di pasar, karena sering terjadi fluktuasi harga jual sawi yang tidak menentu. Jika harga jual sayuran sawi di pasar berada pada posisi normal, bahkan mencapai harga jual yang tinggi, maka pendapatan yang diperoleh petani juga akan tinggi. Yang ketiga, kepada para peneliti, agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian tentang analisis tata niaga sawi, karena selama ini sebagian petani hanya menjual langsung hasil usaha tani mereka ke pasar tanpa melalui pedagang. Berikut ini merupakan dokumentasi dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan pemilik lahan sawi yang ada di Desa Simoketawang, Kabupaten Sidoarjo. Sekian pemaparan mini riset saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.